Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang siapa diri kita, tentu yang tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa menilai apa yang kita tampilkan, tetapi tidak bisa menilai seluruh sejatinya diri kita. Jadi yang tahu siapa diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti apa kita mau menjadi, seperti apa kita mau menampilkan diri kita yang sesungguhnya, itu tergantung dari diri kita. Oleh karena itu, sebenarnya penentu kehidupan kita itu adalah diri kita sendiri. Kita mau menjadi apa? Mau menjadi orang baikkah? Atau mau menjadi orang burukkah? Itu tergantung dari diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang menentukan untuk mau menjadi seperti apa, yaitu dengan sikap dan perilaku yang kita tampilkan kepada orang lain. Orang lain akan menilai diri kita buruk apabila kita menampilkan sifat-sifat buruk kita, perbuatan-perbuatan buruk kita. Orang lain akan menilai kita baik apabila kita menampilkan atau menunjukkan sifat-sifat baik yang kita miliki, sikap-sikap yang baik yang kita lakukan. Oleh karena itu, baik dan buruknya kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan omongan orang lain. Maka dari itu, dalam hal mencari jati diri kita sendiri atau untuk menemukan siapa diri kita sendiri, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui sejauh apa diri kita ini, siapa diri kita ini. Setelah mengetahui siapa diri kita, mengetahui kekurangan kita, kelebihan kita, kita baru bisa mengubah hidup kita. Karena sesungguhnya hidup kita itu adalah perihal kebiasaan kita. Jadi kalau kita ingin mengubah hidup kita, kita harus bisa mengubah kebiasaan hidup kita. Kebiasaan yang kita lakukan itulah sesungguhnya wujud asli dari diri kita. Dengan kata lain, diri kita ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Jadi singkatnya, kalau kita ingin mengubah diri kita, mengubah kualitas hidup kita, kita harus bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita mau menjadi orang baik, tentu yang perlu kita ubah adalah kebiasaan kita. Merubah kebiasaan-kebiasaan buruk dan kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik dan bermanfaat, maka hidup kita bisa dikatakan menjadi hidup yang baik. Karena orang yang baik itu dilihat dari perbuatannya. Bukan hanya satu perbuatan, melainkan dari kumpulan-kumpulan perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang baik, kita perlu melakukan berulang-ulang kebaikan-kebaikan. Makanya Sang Buddha mengingatkan dalam syair, Punyance puriso kayira, kayira tenang punap-punang. Tamhi candang kayirata, suko punyasa ucayo. Hendaknya seseorang melakukan kebajikan secara berulang-ulang, lagi dan lagi, dengan cara menyukai perbuatan bajik tersebut, karena perbuatan bajik akan mengantarkan seseorang pada kebahagiaan. Di sini dapat kita lihat bahwasanya Sang Buddha senantiasa mengingatkan kita untuk melakukan perbuatan baik lagi dan lagi. Kenapa hal ini perlu ditekankan?
Karena perbuatan baik yang diulang secara terus-menerus, yang dilakukan lagi dan lagi, itu akan membentuk kebiasaan. Nah, dengan kebiasaan melakukan perbuatan baik inilah kita akan menjadi orang yang baik. Jadi, untuk menjadi orang baik itu perlu melakukan berulang kali kebaikan. Tidak bisa kita hanya melakukan satu kebaikan kemudian mengklaim diri kita sebagai orang baik. Oleh karena itu, kita perlu mengulangnya lagi dan lagi. Supaya kita bisa mengulangnya lagi dan lagi, maka diperlukan kesukaan, canda. Kalau kita sudah memiliki canda atau kesukaan terhadap perbuatan baik, maka kita akan mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kita menyukai perbuatan tersebut. Jadi, melakukan kebajikan ini bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran. Sadar tentang pentingnya kebajikan, maka seseorang akan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang bajik. Karena perbuatan bajik ini dilakukan secara terus-menerus, kemudian dilakukan lagi dan lagi, dan juga didasari dengan kesukaan, maka kebajikan inilah yang akan mengantarkan seseorang pada kebahagiaan. Karena kebahagiaan sesungguhnya tercipta dari kebiasaan kita. Kebahagiaan dan kualitas hidup kita terbentuk dari cara hidup kita, perilaku kita, dan kebiasaan kita. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kembali bahwasanya diri kita adalah proses atau kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu yang baik, maka kita menjadi orang yang baik. Kalau kita terbiasa melakukan perbuatan yang buruk, maka kita menjadi orang yang buruk. Oleh karena itu, siapa diri kita tergantung dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Untuk mengubah hidup kita, kita perlu mengubah kebiasaan-kebiasaan kita.